Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Cynthia Agustina dengan NIM 2030257 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada matkul Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ibu Almasudah MH. Pada pembahasan pertama, yaitu ontologi. Ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud, dan berdasarkan pada logika. Ontologi juga diartikan sebagai ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Di sisi lain, ontologi filsafat adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari sesuatu yang ada. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi dapat diartikan sebagai suatu pemikiran mendasar dan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu, epistemologi juga disebut dengan teori pengetahuan. Epistemologi sering dikaitkan dengan logika, yaitu ilmu tentang pikiran. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Yang kedua, ada dampak yang paling signifikan dalam COVID-19. COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Pertama, yaitu sulitnya mencari pekerjaan. Maksudnya di sini banyak perusahaan yang beralasan tidak menerima karyawan karena kuota sudah penuh, sehingga tidak mau menerima tambahan karyawan lagi. Yang kedua, banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui. Dan ada juga yang di PHK. Dari pembahasan tersebut bahwa masyarakat kehilangan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Agar bisa tetap memenuhi kebutuhannya, masyarakat perlu diberikan bantuan sosial dari pemerintah seperti beberapa sembako dan BLT untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, dampak COVID-19 pada perekonomian di Indonesia salah satunya adalah timbulnya kejahatan di beberapa daerah seperti banyaknya pencurian. Selain itu, dampak COVID-19 juga dirasakan oleh dunia pendidikan dan adanya kebijakan untuk meliburkan atau mengalihkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah, sehingga membuat kebingungan di berbagai kalangan masyarakat. Untuk itu, peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti keputusan yang ditetapkan pemerintah. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring atau online. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya ada beberapa faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini, seperti keterbatasan sarana dan prasarana kedua belah pihak, serta keterbatasan jaringan internet. Berdampak proses pembelajaran daring atau online tidak stabil dan ketidaksanggupan dalam memenuhi kebutuhan kuota internet. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.